Oke, teman-teman, halo, selamat datang kembali di video yang kedua. Dan di sini aku bakal buka Visual Studio Code. Visual Studio Code. Dan kita akan coba buat codingan ya dari awal. Ini aku kemarin udah buatkan yang video sebelumnya, cuma aku hapus dulu. Aku bakal ulang jelasin dari awal. Sesuai sama apa yang ada di Notepad tadi. Nah, di sini kita kan buat nih. Kita buat bagian utamanya. Utamanya itu adalah menu, input, dan outputnya. Nah, ini adalah kode bagian utama yang perlu kita tulis sebagai bahan awalnya atau dasarnya, fondasinya. Nah, aku bakal buatin video ini untuk bagian fondasinya atau bagian awalnya. Nah, di sini kita bakal pakai sebuah function. Supaya apa? Supaya kita manggilnya itu lebih enak. Dia itu nggak muter-muter gitu. Dia udah tahu namanya yang mana. Nah, kita sebut dengan nama function. Itu namanya adalah def main. Nah, ini kan function def main ini itu akan berguna. Main itu kan adalah utama kan. Def itu adalah define atau function. Di mana adalah define utama atau function utama kita yang bakal menjalankan sebuah programnya. Oke. Nah, di sini pertama, supaya lebih efektif, kita bakal pakai yang namanya aljabar boolean. Boolean. Kita bakal kasih nilai bool dengan nilai awal adalah true. Nah, kemudian kita bakal buatin kodenya, yaitu akan terus berulang kan. Jadi kan dia bakal terus berulang kan. Nah, kalau dia mau berulang, kita bakal pakai kode yang namanya while. Nah, while supaya dia berulang, kita kasih variabel bool. Nah, sini kita bakal buat ini. Kita nggak bakal pakai try except seperti ini. Nah, tapi kita bakal buat yang namanya manual. Kita bakal buatin print dalam kurung, jangan kita buat kata-katanya. Selamat datang di personal time kapsul Garin, Herki, dan Hadi. Nah, ini adalah bagian pertamanya. Jadi ketika dipanggil, dia akan keluar bagian utama itu. Kemudian yang kedua, kita bakal buatin sesuai menunya. Menunya untuk apa? Pertama kan buat, buka, dan hapus secara spesifik, hapus semua, dan udahan. Nah, gitu. Kita bakal buatin yang kedua sekarang. Print. Sekarang adalah ini. Kita pakai angka satu. Satu. Buat eh buat pesan masa depanmu. Oke, ini adalah bagian yang pertama. Nah, jadi di sini kita buatin dulu fungsi ininya, kodenya. Yang kedua, print. Nah, setelah dibuat, kita bakal buatin ini adalah print dua. Salah, titik. Lihat pesan masa. Oh, lihat pesan yang sudah waktunya nih. Pesan yang sudah waktunya. Kemudian yang ketiga, kita buat lagi print. Yang ketiga adalah untuk apa tadi? Kita buatin hapus spesifik. Oke, kita buatin di sini. If, if-nya itu adalah, kok if sih apa? Print dalam kurung tiga, hapus pesan tertentu. Oke, lanjut. Dan print lagi yang keempat. Print yang keempat adalah untuk hapus semua pesan. Hapus semua pesan. Nah, lanjut lagi. Terakhir adalah print untuk yang kelima, yaitu adalah untuk fungsi keluar. Keluar. Nah, sampai sini itu adalah bagian utama dari menu yang kita berikan. Oke, kemudian kita bakal berikan inputannya. Inputannya bisa berupa pesan dan waktu. Nah, di sini kita bakal buatin satu aja pilihan ya. Pertama adalah pilihan sama dengan input. Nah, di sini kita bakal buat ini kata-katanya. Apa ya? Masukkan pilihan kamu dari 1 sampai 5 untuk kurung atau dua huruf awal. Oke, awal. Nah, kita tutup lagi. Kita kasih dia tanda titik dua. Kita spasi tutup. Nah, biar dia itu masukannya bebas. Misalkan dia mau masukin kata nih, dan dia itu biar semuanya bisa diakses, kita bakal ubah ke lower. Lower adalah untuk mengubah huruf kapitalisasi menjadi huruf kecil. Gitu, low. Low battery ya, kan itu kan kecil kan. Baterainya udah kecil. Nah, berarti kan sini kita bakal ubah
teksnya menjadi lebih kecil. Apa ya? Hurufnya jadi kecil, huruf kecil. Nah, bukan huruf kapital. Nah, setelah kita buatin fungsi menu lower ini, salah. Wait, salah, salah. Nah, setelah itu kita bakal buatin di bawahnya. Untuk apa? Untuk memberikan pilihan. Jika pilihan ini disebut, gitu. Oh, dua huruf sih. Bukan dua huruf, coy. Dua kata, lupa. If, nah, if di sini kita bakal buatin if pilihan in. Nah, in apa? In dalam kurung. Nah, ada satu, satu kurung, koma. Sini, kita tulis juga. Buat pesan. Kurung, tet, tet. Nah, kita bakal buatin ini. Pemanggilan dari fungsi yang udah kita buat. Jadi kita bakal buat per masing-masing fungsi. Nah, jadi dari sini. Kan kita udah nyimpen di database nih. Database ini bakal ngelakuin perintah apa? Perintah membuat sebuah fungsi-fungsinya. Bakal buatin fungsi A, misalkan fungsi buat, buat, terus fungsi buka, terus ada lagi fungsi hapus, dan ada lagi yang namanya fungsi untuk hapus semua. Hapus S lah. Dan yang terakhir adalah fungsi selesai. Selesai. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang bakal kita buat di kode ini. Fungsi buat, fungsi buku, buka, fungsi hapus, dan fungsi hapus semua. Kita buat di sini. Kita bakal panggil, wait, salah. Karena dia fungsi, kita bakal buat sini. Fungsi underscore buat. Pesan. Kita bakal buat ini, tutup kurung. Nah, supaya apa? Karena dia, apa? Karena fungsi itu, dia butuh yang namanya parameter. Nah, parameter sini kita kosongin. Supaya apa? Supaya dia ngejalanin yang ada dalam fungsinya nanti. Aku bakal jelasin di video lain. Nah, kita setelah buat itu, kita bakal buatin elif sekarang. Elif, nah, pilihan in berapa? In 2 koma. Nah, setelah kita buka buat pesan, kita buat teksnya adalah lihat pesan. Nah, kita tutup, kita enter. Nah, kita bakal manggil nih fungsi untuk melihat pesan. Fungsi underscore lihat underscore pesan. Nah, dari sini kita udah buat ini fungsinya. Kemudian kita buat lagi elif. Untuk bagian ketiga, if pilihan in 3 koma, salah. 3 koma, sini. Hapus pesan. Nah, beda ya hapus pesan sama hapus semua ya. Fungsi underscore hapus underscore pesan. Nah, kita buatin ini sampai 3. Sekarang keempat, elif, pilihan in. Nah, sekarang keempat nih. 4, koma. Di sini kita buatin hapus semua. Nah, jika mereka manggil hapus semua, kita bakal jalin fungsi yang keempat. Kita bakal manggil fungsi yang keempat adalah fungsi underscore hapus underscore semua. Nah, kita udah buat di 4 fungsinya. Kemudian, kita bakal buatin yang terakhir untuk yang kelima adalah jika dia itu udah nggak ada atau keluar. Kita bakal tulis ini. Elif, pilihan, in, dalam kurung. Dia itu adalah 5. Kemudian kasih koma, lalu dikasih ke luar. Nah, dia bakal ngajarin apa? Dia bakal ngeluarin perintah ini. Print. Wait, print. Nah, dia bakal bilang, salah, lupa komentar. Terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Sampai jumpa. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal buat ini. Ubah. Kita bakal ubah nilai ini. Kan tadi dari true semua kan. While ball. Ball sama dengan true. Berarti dia bakal mulai ketika dia benar semua. Kita bakal berhentiin dengan cara apa? Dengan cara ubah semua yang benar menjadi salah. Kita buatin nilai ball ini. Ball sama dengan false. Nah, selesai untuk bagian pertama. Bagian sini. Kemudian adalah else. Nah, else ini kita bakal buatin perintah jika tulisannya itu tidak sesuai dengan apa yang disuruh masukin. Kita buat di sini pilihan kamu salah. Coba lagi deh gitu. Nah, selesai untuk bagian else-nya. Nah, kemudian itu adalah fungsi yang udah kita buatin gitu.
Nah, setelah kita buatin fungsi yang ini, aku bakal pencet dia. Cara manggil fungsi ini adalah kita bakal manggil aja langsung main dalam kurung. Udah, kalau di Python gini aja simple. Main dalam kurung nanti bakal mereka jalan di sini. Aku belum jelasin JSON karena ini adalah basic dari algoritmanya. Sesuai kan sama yang ini? Sesuai dong. Nah, kita bakal coba jalanin apakah dia error. Run Python file. Nah, keluar dia pesannya. Jadi, walaupun kita masukin dia main seperti ini doang, tanpa yang udah kita buat kemarin itu name sama dengan main, itu nggak usah pakai name sama dengan main, langsung aja ke main ginian. Oke, jadi ini adalah untuk fungsi yang kita buatin tentang kode program kita. Oke, ini kita belum masuk ke JSON ya. Ntar aku bakal buatin video JSON dan aku bakal tambahin JSON-nya di sini per bagian-bagian. Jadi biar teman-teman paham, biar Garin, Herki paham. Oke, semangat belajar guys. Semoga kita dapat nilai terbaik. Dadah.